Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong di Huta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang bertahta di surga, hati dan pikiran telah kami siapkan untuk mendengarkan-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini. Rabu 8 Mei 2024 tertulis dalam Roma pasal 8 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Allah di pihak kita. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, jika seseorang yang perawakannya 2 kali ukuran kita mengganggu kita, kita punya alasan untuk takut. Tetapi jika kita memiliki teman berukuran 2 kali lebih besar dari si penindas berdiri di samping kita, si penindas punya alasan untuk takut. Ketika kita tahu ada seseorang yang lebih tinggi, lebih besar, dan lebih kuat dari musuh kita yang mendukung kita, akan timbul dalam diri kita kepercayaan diri. Demikianlah Rasul Paulus didorong oleh Roh Kudus menulis surat kepada orang-orang percaya di Roma, mengingatkan mereka akan kebenaran bahwa orang-orang percaya di Roma adalah milik dan kepunyaan Yesus. Mereka tidak perlu hidup dalam ketakutan lagi. Segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup orang-orang percaya adalah demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Dia. Hal tersebutlah yang disampaikan Rasul Paulus dengan mengatakan, sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Allah di pihak kita menunjukkan bahwa Allah membela kita di hadapan para musuh kita. Allah bersama kita untuk memenangkan segala perkara yang kita hadapi. Kata-kata ini sangat berarti dan berharga bagi kita. Sebaliknya, tidak ada kata-kata yang lebih menakutkan di alam semesta ini selain kata-kata Allah melawan kita. Jika murka yang sangat kuat melawan kita, pemusnahan akan merupakan bagian hidup kita. Namun setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak akan mengalami pemusnahan, sebab umat percaya hidup selama-lamanya bersama dengan Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, hidup memang tidak mudah. Kita tidak sedang piknik di dunia ini serta menjadi turis, tetapi kita sedang berperang. Peperangan itu sendiri tidak ringan, juga bukan sekedar fantasi. Lawan kita justru musuh yang sangat tangguh. Lawan kita bukan hanya manusia biasa, bukan darah atau daging. Kita sedang melawan tipu daya iblis yang licik. Puji Tuhan, betapapun kerasnya peperangan kita, ada jaminan yang luar biasa. Kita tidak dibiarkan berperang sendiri. Allah berada di pihak kita. Percayalah bahwa Allah merancangkan kebaikan bagi kita dari semua yang terjadi tersebut. Di saat lawan-lawan kita sedang merancangkan kejahatan bagi kita, tetapi Tuhan dipastikan merancangkan kebaikan dan kebahagiaan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, senantiasalah berbuat kebaikan dan kebenaran untuk kemuliaan Allah, sebab Allah di pihak kita.
Amin. Mari kita nyanyikan Bukende 268 ayat 2, Debataku dodongaku. Debataku dodongaku nang pemarsi tau nonau. Ai ibana doa maku anak kaholonganau. Pos doro haki disi debata dodongaki saleleng-leleng nai. Marilah kita berdoa. Kami puji dan muliakan nama-Mu ya Allah Bapa di dalam surga, di mana kasih setia Tuhan senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau ya Tuhan senantiasa berada di pihak kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Walau kami dalam dunia ini, kami harus menghadapi banyak tantangan dan persoalan hidup, bahkan banyak yang ingin membuat kami celaka. Tetapi Tuhan berada di pihak kami, sehingga dengan demikian kami menjalani hidup ini dengan tetap teguh dan tetap setia hanya kepadamu saja. Kami berjuang bersama-sama dengan Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Dalam satu hari ini kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.